Saya ada dalilnya ini, ada dalilnya. Ada Thomas Asgab itu sampai jadi pendeta. Masya Allah saya. Ya kan? Thomas itu bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya jadi ulama saja, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ya kan? Masya Allah. Nah, kalau itu jatuhnya udah oknum bang. Jadi kalau udah rusak kita nggak bisa. Ini keturunan Nabi kok jadikan oknum yang menjawab. Ya, itu ya seperti saya bilang tadi bang. Walaupun keturunan Nabi kan nggak menjamin bang. Oh berarti keturunan Nabi bisa itu membawa agama pasti selain Nabi menggoda loh bang. Ya berarti keturunan Nabi juga bisa membawa agama selain Nabi. Gitu ya? Bisa. Oh ya udah kalau gitu. Bagus, mantap. Bisa bang. Ya sudah. Ya biarkan aja dalil. Karena kan kita lihat karena kenyataannya begitu bang. Ya dok. Karena kenyataannya begitu bang. Memang harus gitu, harus husnudon. Ya ini tak kasih dalil dari jinjit ente ini, dalilnya dari jinjit ente. Kan jinjit ente, ya. Manlam kan husnudlam kan. Sinyalmu bodrek, nggak jelas. Semua orang itu dituntut untuk enggak, semua orang itu dituntut untuk apa? Untuk berhusnudon. Sudah benar sampean. Sudah dalil dari Injil ET. Waalaikumsalam. Man lam husnudoni bi ali abi alawi. Oke, husnudon. Ya Aim, saya mau tanya sama Anda. Anda tadi menyatakan. Oke, siap. Oke. Bang Aim, tadi Anda menyatakan husnudon. Oke? Sepakat ya? Husnudon. Nah, apakah husnudon itu turunnya setelah dia berbuat jelek atau setelah dia buat baik, atau kedua-duanya? Sebelum kedua-duanya bang. Yang namanya kita husnuzon itu kita belum tahu dia ngelakuin perbuatan baik atau perbuatan salah bang. Loh, sekarang kamu kok katanya tadi karena banyak yang alim kamu husnudon. Ya apa sih? Saya jadi bingung. Tadi katanya banyak mengeluarkan ulama-ulama, ya kan? Dan juga mengeluarkan jadi Hindu, jadi Buddha, jadi ini kan jadi kan bicara ini kan bicara konteksnya itu kan bicara husnuzon, baik sangka. Kalau kita Nah, kita kan berarti betul bang. Oke, taruh saya potong bang. Kalau bicara konteks husnuzon, kita jangan sangkut pautin ke orangnya dulu. Yang nama kita ini contoh. Ini bukan orangnya Pak Samen, kalau nggak ada orangnya husnuzon bagaimana? Ya ini dengerin dulu, ini contoh. Kita mau husnuzon sama orang. Kan orangnya kan? Ya, kan? Kita ini belum tahu nih, ini orang berbuat baik apa enggak nih. Itu kan bicara arti dari husnuzon kan. Oh, saya paham loh kok Jadi ketika datang terus dia berbuat balik, oh ini bukan turunan Nabi. Kalau dia berbuat baik, oh itu turunan Nabi gitu dia itu. Gitu loh kok. Iya gitu lah. Gitu lah. Iya gitu. Berarti gitu. Ya, waduh mati lampu. Jadi kayak kita yang kan arti kata husnuzon, kita berbaik sangka dulu sama orang. Kalau dia berbuat baik, ya kita ikutin. Kalau dia berbuat jahat, ikutin. Oh, bukan soal ikutin. Kalau dia berbuat baik, berarti dia durian Nabi. Kalau tidak berbuat baik, berarti bukan durian Nabi. Begitu ya, bukan durian Nabi. Begitu ya berarti. Oh, kalau masalah keturunan bicaranya nggak bisa karena perbuatan bang. Kalau keturunan bang. Katanya Don, gimana sih? Sekarang pinter lo. Sekarang Bang Aim pinter. Muter-muter masalah ini mau ngomongin husnuzon apa ngomongin siapa nih? Apa Sojan? Gini loh, kalau husnuzon itu kan berdasarkan dalil. Kalau bigori dalil gitu loh. Kalau sudah datangnya
dalil, misalkan dikasih tahu sama Kiai Imat, oh ndak nyambung, ya kan? Terus data, oh ternyata ndak nyambung, ya berarti ya nggak boleh berhusnudon gitu loh maksudnya. Apakah boleh berhusnudon setelah datangnya dalil? Misalkan ada maling, ya kan? Ya, terus di depan rumah sudah bawa linggis, kamu masih berhusnudon bahwa itu adalah tamu? Ya, berhusnudon. Nah, kalau Ya itu ini kan ada tamu, udah ternyata maling kan begitu. Nah, ya, kalau masalahnya kan ini kan bicaranya nasab, Bang. Bicara nasab itu kan contoh kayak gini, ada anak orang seorang polisi lah. Seorang polisi ini orang baik segala macam. Tahu-tahu ya di salah satunya itu ada yang tidak baik. Terus apakah kita bilang dia itu bukan keturunan tubuh itu polisi? Kan nggak juga, Bang. Sekarang pinter sekarang. Nah, ya pinter. Berarti kan betul. Berarti kan nggak perlu snudon. Gitu loh. Buat apa snudon sampean? Ya Kalau berarti ya nggak perlu husnudon itu, nggak perlu. Nah, karena pertanyaan abang tadi kan antara husnudon ya saya ikutin. Gini, Bang Ain, ini Bang Ain. Setelah datang kenyataan, sebuah kenyataan ya. Betul. Apakah untuk sekenyataan itu membuktikan bahwa mereka bukan zuriat Nabi? Setelah datang tanda-tanda itu, apakah Anda akan tetap berhusnuzon? Kan gitu pertanyaannya. Jadi ada tanda-tanda nih. Tanda-tandanya sudah jelas sekali bahwa mereka bukan zuriat Nabi. Oke, begini Bang. Oke, saya urut ya, Bang. Termasuk dari DNA misalnya. Oke, saya urut ya, Bang. Bukan zuriat Nabi. Nah, setelah menemukan itu, apakah Anda akan tetap berhusnuzon? Ini umpama loh ya. Gak mesti langsung. Umpama dulu. Berarti pertanyaan Abang saya urutnya nih, Bang ya. Kita contoh Balawi ya. Oke, Habib A misalnya. Yang Abang bilang tadi. Tahu-tahu Habib ini dipatahkan amat bahwa dia bukan keturunan menurut versi Kiai Imat. bahkan dengan perilakunya lah taruhlah yang buruk, bahkan dengan perbuatannya yang enggak sesuai. Tapi karena husnuzon saya, walaupun gimana pun juga saya berbaik sangka bahwa dia tetap keturunan Rasul. Masalah saya itu hukum. Oh, gitu Iya. ya. Berarti Anda beriman. Ya, Anda beriman tadi berarti pinter. sama Habib. Walaupun ada yang beragama lain, ya kan? Beragama Hindu, pendeta ataupun itu tetap kamu husnudon itu kedurian Nabi, gitu ya? Ya. Ya, Masalah dia kelakuannya itu mabok, judi, ya itu mah oknum. Oh, berarti durian Nabi itu ada yang oknum ya? Kenapa? Durian Nabi berarti ada yang oknum, durian Nabi Muhammad itu. Iya Durya. Ya maksudnya Durya Nabi ada yang oknum, ya. Bener ada yang oknum. kan zuriat Nabi, Ya. maksudnya gini Bang, zuriat Nabi kan nggak semuanya benar juga Bang. Bahkan Nabi bilang kalau seandainya di antara keturunanku seperti Sayyidina Fatimah aku sendiri, berarti kan Nabi udah wanti-wanti Bang. Nah, pinter. Nah, sekarang ketika ada yang mengaku sebagai durian Nabi beragama lain, ya kan? Ya, ternyata ini dihukum dengan diteliti, ternyata nggak nyambung, sampai masih husnudon. Coba. Tadi dulu Bang. Kenapa? Nah, ternyata ya kata sampean tadi ya kan, bahwasannya andaikan Siti Fatimah itu mencuri maka aku sendiri yang akan memotongnya. Ya. Kan? Berarti kan marwah Nabi ini tidak boleh dikotori. Betul nggak? Betul. Nah, ketika ada orang yang mengaku sebagai durian Nabi, kemudian jadi pendeta, ya kan? Nah, kemudian diteliti nasabnya, ternyata nggak sambung, kan berarti kan dipotong tangannya. Artinya kan seperti itu, disamakan. Ini Nah, perbuatan salah ya, kemudian- perbuatannya ya. Lah, ya kan? Kemudian Ya. diteliti, ya perbuatannya, loh kok ternyata nggak nyambung, gitu loh. Ya. Nggak tersambung kepada Nabi Muhammad. Apakah kamu masih husnudon? Husnuzon Bang.
Aduh. Gak gitu. Lah, masalahnya begini bang, nih, abang terlalu muter-muter bang. Contohnya begini, seandainya, Enggak gini. Ini aja kan gini aja kan bicara, gua kasih yang pas. Gua Saya mau kasih nanya. ini kan bicara hadis Rasul tadi kan. Dengerin. Bicara Bang hadis Aim, Rasul Bang Aim, kan. dengerin. Seandainya, Dengerin, Bang Aim. seandainya, Dengerin, Bang Aim. dengerin saya dulu. Enggak, tar dulu. Seandainya Siti Ini gampang, ini Fatimah gampang. berbuat salah, maka aku sendiri yang akan potong. Berarti saya husnuzon dong dengan Siti Fatimah dong. Dia tetap anak Rasul kan, walaupun dia berbuat salah. Oke, gini, Bang Aim. Bener Bang Aim, dong. gini. Sekarang saya kasih analoginya begini. Oke. Saya Habib. Saya Oke. mengaku zuriat Nabi. Tapi Bang Aim pada saat ini husnuzon kepada saya toh. Ya. Husnuzon kan? Oke. Husnuzon. Lalu kemudian baik sangka. husnuzon, ya berbaik sangka kalau saya memang zuriat Nabi Habib ini kan. Ya Ya. toh? Nah, setelah itu dalam perjalanan saya ternyata saya dites DNA. Ah. Ketemunya saya orang kutub utara, bukan orang Arab. Nah, Ah. ya kan? Nah, Oke. pada saat itu ketika Bang Aim mengerti informasi tersebut, apakah Bang Aim masih berhusnuzon kepada saya? Iya. Loh. Ya sudah, gue nyerah. Wis, aku nyerah. Bang, kalau kita udah berhus, ya seperti tadi kan dalilnya jangan jauh-jauh dulu. Jangan jauh-jauh dulu. Maksudnya begitu, Bang. Kalau seandainya Siti Fatimah berbuat salah, tak ada lili Quran begini ya. Tak ada lili Quran saya, tak ada Oke. lili Quran. Ada lili Quran saya. Jadi begini, ketika Jadi- Nabi Nuh jadi mengatakan, jangan merusak yang itu lainnya, kan Bang." Keluarga. Sebentar saya tanya. Saya tak kasih dalil. Jadi ketika Nabi Nuh Nabi Nuh, oke. bahwa anak itu min ahlik, keluargaku, ya. Lalu Allah bilang apa? Itu bukan keluargamu. Apa? Karena ke jalur Nabi Nuh nggak ngikut. Bodrek, suaramu putus-putus, Bodrek. Putus. Ngelek. Ah, gini bang. Yang simpel aja ya. Umpamanya gini ya. Ya. Ini Bang, simple itu Ya. tentang keluarga Nabi tadi, Bang. Ya, Husnudon. Siti Fatimah Ini Husnudon berbuat ya. salah. Ya, bentar. Husnudon ini ya. Ini masalah Husnudon, ya kan? Ya, di sini ada coklat, ya kan? Ya, kemudian ya. Bentar. Ini ada silver queen, ya kan? Kemudian di sini ada tai kucing dibungkus silver queen. Ya. Yang silver queen itu saya ambil coklatnya, kemudian sampean husnudon kepada ini sampean makan husnudon ini. Nah, itu salah, Bang. Justru itu terlalu melebar. Kan saya bilang tadi antara coklat, ya kan? Antara coklat. Gini, Karena irisan cerita tadi itu gini, Bang. Abang udah ngasih taunya tuh setelah perbuatan. Gini Bang Aim, tadi irisan ceritanya dari Bang Goib itu gini. Satu ada coklat, satu ada tai kucing, kan begitu. Oke, catat Ya, catat nah, ya. ini khusus Jangan nih. tar dulu, jangan dilanjutin. Ya. Abang ngasih saya coklat 2, ya kan? Ya. Yang satu coklat asli, yang satu Ya. coklat tai. Tai kucing. Ya kan? Nah, yang Ya. coklat asli abang ambil. Ya kan? Enggak, kan lo yang ngambil dua-duanya, gimana sih? Oke. Oke, taruh yang dua-duanya saya ambil. Saya Ya. tetap husnuzon baik sangka bahwa abang ngasih saya makanan coklat 2. Entah Bukan abang itu. itu mau ngasih tahi, mau ngasih apa, Ya. tapi saya kan tetap berbaik Oke, sangka dengan abang. masalahnya bukan di situ. Masalahnya ketika terima coklat itu, dua-duanya itu yang satu tai kucing, kan diterima nih. Ya kan? Karena husnuzon, maka berpikir dua-duanya coklat, betul kan? Oke. Betul ya? Nah, Oke. satu dibuka ceritanya nih. Makan Satu coklat asli. husnuzon. Ya. Gua Nah, makan maka dong. untuk yang kedua Gua makan ini, dong. ya kan? Makan. Udah makan. Nah, yang kedua ini, ya kan? Masih husnuzon ini coklat ini kan?
Khususan ini coklat. Pas Khususon. gua buka tai kan. Begitu dibuka, tar dulu. Begitu Nah, dibuka kok baunya semeriwing. udah lain. Nanti dulu. Belum selesai. Begitu dibuka baunya semeriwing. Masih husnuzon enggak? Nah, begini Bang. Ini yang saya Itu bilang tanda-tanda tadi, itu Bang. maksudnya tanda-tandanya muncul bau semeriwing. Masih husnuzon Bukan, enggak? salah. Karena abang Oh, salah. udah ngelakuin suatu perbuatan yang udah seterusnya. Beda. Kalau saya berhubungan dengan abang, Bang, makasih nih Bang ya coklatnya Bang ya. Mau lu berbuat Itu jahat, lain. nggak ada Bukan di situ masalah. fokusnya bukan di situ. Beda. Bukan di situ. Beda. Itu masalah dikasih itu sudah selesai. Masalah dikasih itu sudah selesai. Itu yang saya Yang bilang masalah tadi. itu. Kalau emang keluar dari pantat ayam, kalau emang itu telur, ambil. Kalau Ini, emang Bang. keluar dari Iya. pantat ayam, Ini, tetap Bang. jangan diambil. Itu Kan simpel. lah, itu bukan husnudon kalau itu Bang. Sampean bisa membedakan mana yang telur dan mana yang tai. Iya, Gitu Mak, loh. itu yang saya bilang tadi. Nah. Ini udah beda konteks sebenarnya. Nah, berarti sampean kan bisa bedakan kan ya. Berarti mana yang durian asli dan mana yang tidak Kalau durian sudah- asli. Enggak, Kalau sudah abang ada terlalu dari- melebar, Bang. Kalau husnuzon, Bersih. salah. Kalau husnuzon tadi saya berbasarkan dengan abang. Abang mau ngasih baik atau enggak, itu saya tetap berhusnuzon baik. Kalau Tapi sudah ada soalnya abang ngasih yang nggak baik. Ya udah, berarti saya ambil yang baik, enggak saya ambil yang nggak baik. Blok Ya G gitu itu aja. gini loh Aim. Setelah coklatnya lu buka dan udah jelas itu tai kucing. Husnudon lu taruh di mana gitu tuh loh. Nah ini kan saya bilang tadi, ini makanya saya runtut ini. Kalau mau alur cerita begini nih. Abang A tadi ngasih saya, contoh ya, Abang A tadi ngasih saya 2 coklat. Saya berhusnuzon baik dengan abang tadi, ngasih saya coklat 2. Paham ya dari situ ya? Oke, saya ambil dong. Tahu-tahu di antara coklat ini ada yang nggak baik. Nah, kalau udah nggak baik, berarti kan apa dalil yang saya bilang tadi, kalau seandainya itu keluar dari pantat ayam, kalau emang itu telur, ambil. Berarti yang bermanfaat bu ambil. Kalau yang nggak bermanfaat, udah jangan ikutin. Sama dengan habis. Benda katanya husnudon Bang. Kalau Oh, husnudon Bang. itu ya kan, itu ndak perlu sampai Bang, ngambil mana. itu Semuanya ngalor itu ngidul baik. Bang. Oke, Itu ngalor ngidul. sebentar. Karena Aim, sebentar, Aim. Ya. Aim, sebentar ya. Tadi Anda menyatakan bahwa kalau telur keluar dari pantatnya ayam, ambil. Kalau emang itu telur ya, kalau emang itu telur. Oke. Saya bermasalah dengan masalah telur ini. Oke. Ya. Dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 48 itu Habib Hadun dia ziarah ke Masjidin Nabawi. Lalu kemudian mules, apa itu, perutnya mules, cari jeding. Nah, kamar mandinya terkunci. Akhirnya karena sudah nggak tahan, itu bajunya dilepas dan Habib Hadun itu berak di bajunya. Dan besok paginya itu tai menjadi emas berkilau. Apa masih berhusnudon Anda tai itu jadi emas? Ini konteksnya beda bang. Lu ini ngomongin. Jadi gini bang, bahasa ayam tadi itu bahasa simbolik, paham nggak? Bukan bahasa suatu perbuatan, sesuatu itu bukan. Sekarang garis besar begini. Kalau kita mau baik sangka sama orang, jangan ngeliat dari siapa anunya. No, ya kok gitu. Oh, no, ternyata ya. Bang, kalau husnudon Oh, itu nggak ternyata perlu ya. memilih Bang. Aim, Itu baik. Aim, saya mau Husnudon nanya, namanya. mau nanya. Enggak, maksudnya begini bang. Kalau kita Kalau nggak mau husnudon milih-milih, namanya. Bang Aim. bukan milih-milih. Jadi abang pahamin dulu pemikiran saya bang. Contohnya begini, saya berbaik sangka dengan hafain. Halo, Aim, usah milih. mohon maaf saudara. Ya. Aim, saya mau nanya sama penjenengan. Jadi kalau digiring aneh jadinya bang. Dengar Aim. Ya. Gigi ono. Bisa dengar nggak? Tapi enak ini jadi lucuan ini. Bang Aim.
Bang Aim, bisa dengar nggak? Karena ngobrol begini kan, nggak kudu ngata-ngatain sumpah serapah apalah kata-kata bikin banyakin dosa aja, dosa udah banyak. Ya Husnudon aja, kenapa kamu kan masih beda-beda itu? Sumpah, itu jelek atau Ayo, tidak? share. Coba Ya, share. Bang Aim. So, yuk. Ayo semuanya yang ada di room kita ketawa dulu bareng-bareng sama Aim. Jadi Jangan pemikirannya dipotong tuh dulu, saya harus Mazen. ini. Bang Aim, Ayo, Bang Aim, Bang Aim. saya Mazen. Bang Aim, Jadi Bang kita Aim. nggak bisa ngecap orang jelek kayak gitu loh maksud saya. Saya lebih suka lempeng-lempeng aja. Bang Aim, bisa Pokoknya dengar untuk nggak? malam ini saya dukung Bang Aim. Jangan kendor Bang Aim. Semangat terus. Bang Aim bisa dengar nggak? Siap. Tadi dulu ngopi dulu bentar ngopi dulu. Begini Bang Aim. Panjenengan sudah ketemu sama beberapa Habib, kira-kira rata-rata berapa Habib? Sebutkan Saya dong. dari kan saya bilang tadi Bang, saya tinggal dulu besarnya di Palembang Bang. Saya dari kecil tuh ketemu sama habaib. Kalau saya paling bilangnya aib ya. Itu banyak Bang, aib yang benar, aib yang nggak benar saya tahu. Saya maksudnya saya tahu lah. Saya Ya, pernah betul. berteman kayak gitu. Begini Bang Aim. Semua Masya Allah, Kenapa? semua habaib itu Masya Allah. Kan saya bilang nggak semuanya Bang. Ya, baik. Oke, baik. Yang penting kepanjenengan itu baginda Rasulullah SAW, apakah dunia? Hah? Yang sangat penting kepanjenengan itu baginda Rasulullah SAW atau dunia? Hah? Yang mana yang paling penting kepanjenengan itu? Ya, kurang jelas Bang. Apa? Yang sangat penting sama panjenengan Hah? marwah baginda Rasulullah SAW atau duriyah? Ya marwah Nabi Bang. Ya, baik. Begini Bang, kalau marwah baginda Rasulullah SAW, jadi kita harus dijagain, betul kan? Betul. Nah, ini masalahnya apa? Habaib itu semua yang Masya Allah, dan termasuk yang innalillah, satu keturunan. Tetap baik. Saya masih doubling. Doubling kan? Ya, udah kalau doubling mohon saudaraku kalau bisa mute biar nggak doubling. Bukan sampean yang doubling. Di sini bagus kok. Iya, Ya. enggak suaranya kadang bagus kadang enggak, hilang-hilangan gitu. Oh iya, ya begini Bang Aim. Ya, Jadi yang penting kepada kita marwah baginda Rasulullah SAW. Sepakat enggak? sepakat Bang. Karena kan Baik. kita Baik. Satu persatu kita pegang satu persatu. oke. Para habaib semua termasuk Masya Allah dan innalillah semua ya. Mereka itu Ya. semua keturunan, mereka itu semua satu keturunan kan? Ya. Karena Ba'alawi itu satu keturunan. Ya masalahnya apa? Masalahnya bukan yang Masya Allah, bukan yang innalillah. Masalahnya sumber-sumber mereka itu kitab leluhurnya itu ada ajaran sesat menyesat. Ya, benar. Nah, dan mereka itu mengaku diri bahwa mereka madhab Imam Syafi'i dan ahli sunnah. Kalau mereka benar madhab Imam Syafi'i, bagaimana mereka mendukung kitab-kitab yang ada ajaran sesat menyesat? Dan semua tidak ada satupun dari Masya Allah yang menolak kitab leluhurnya. Jadi kalau tidak ada satupun dari Masya Allah menolak kitab leluhurnya, berarti semua innalillah. Ini nggak ada masalah husnudzan Bang Aim. Kewajiban kita dan Anda sudah sepakat
menjaga marwah baginda Rasulullah SAW dan menjaga dan melindungi agama kita dari ajaran sesat menyesat. Sepakat enggak? Sepakat banget, banget. Ya, jadi begini Bang, kalau semua mendukung kitab leluhurnya, apakah mereka Masya Allah atau innalillah? Kepada penjenengan itu Masya Allah atau innalillah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Gimana Bang Aim? Nah, jadi gini, oke, sekarang dari saya pribadi nih Bang. Ini saya, Sebentar, mohon. Saya butuh jawab dari penjenengan. Kalau semua termasuk Masya Allah dan innalillah, semua itu mendukung kitab leluhurnya yang ada ajaran sesat menyesat. sorry Bang, bisa dijabarin kitab leluhurnya itu maksudnya apa Bang? Pentil. Banyak Bang Aim. Sangat banyak. Mereka mendukung bahwa mereka leluhurnya yang namanya Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam naik Mi'raj 70 kali. Tidak ada yang nolak ini. Satu pun dari mereka tidak ada yang nolak karamah ini. Jadi semua itu artinya innalillah. Biar penjenengan tahu, kita sudah berdiskusi sama mereka itu banyak sekali. Kata mereka apa? Ini takwil, ini maksudnya sholat. Nah kemudian kita sudah tunjukkan kitab leluhurnya bahwa ini sebenarnya bukan sholat. Karena Muhammad Ali Faqih Muqaddam kirim surat ke gurunya yang namanya Syekh Sa'ad, wa urija bi ila sidratil muntaha. Dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Kalau mi'raj ke Sidratul Muntaha, kalau diangkapin mi'raj itu sholat, jadi Sidratul Muntaha itu apa? Dan ada banyak sekali itu khurafat yang ajaran sesat menyesat. Saya kasih contoh Bang. Al-Habib Abu Bakar bin Salim ketika hadir, malaikat yang catat amalan jelek libur. Nah ini melanggar agama. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran, "Ma yalfadhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Jadi kalau kita percaya dengan karamah ini berarti kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya libur apa Bang? Libur. Libur mencatat amal. Libur. Enggak catat amal jelek. Nah, kalau di ranah-ranah bab karomah kayak gini, Bang, saya nggak ikut-ikutan dah. Nah, ini masalahnya begini, Bang Aim. Masalahnya sekarang itu bukan ikut karamah ini atau enggak. Mereka yang Masya Allah dan innalillah tidak ada satupun yang menolak itu. Mereka semua percaya dan mereka semua mendukung dan yang mensahihkan bahwa ini karamah bukan bahwa ini bukan khurafat. Kalau menurut Anda, saya kena tombak, sampai kena tombak. Ini yang saya kena peringatan. Turunkan dulu. Kenapa? Saya Mazen ini. Aman. Pincer saya Mazen. Kalau di bab-bab karomah gitu saya nggak paham Bang. Karena kan emang kan kalau yang saya tahu kan kalau ulama-ulama atau wali-wali termasuk ini karomah pentil. Kalijaga, Syekh Abdul Qadir Jailani kan punya karomah gitu, saya nggak ngikutin Bang. Saya lebih itu ke syariat aja dah. Yang punya karomah pentil keluarin. Nah, Ya Anjas karomah pentil keluarin. Kobato itu. Begini Aim, ada dalam kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah karangannya Habib Ali Al-Habsyi menceritakan karomah daripada Al-Habib Ahmad Al-Haddad. Aim, dengerin dulu. Fokus. ya.
ketika Habib Ahmad Al-Haddad melihat seorang perempuan di jalan lalu meremas puting susunya wanita agar hikmahnya itu tidak terjadi syahwat dan zina. Nah, pertanyaan saya, ini kitab, habis ini saya tunjukkan kitabnya. Ini kitab, apakah Anda masih husnudzon ini sebagai karomah? Itu yang seperti saya bilang, Bang. Kalau untuk bab karomah, para aulia Allah itu pertanyaan saya ini apakah karomah betul tidak? Allah alam, saya nggak tahu gitu-gituan. Enggak, kalau tanya menurut kok enggak gini loh Bang. Susu itu. Saya nggak mau ke ranah bukan. Oke, Abang sebentar. tentang kitab apa. Gini loh. Pakai logika saja, Bang. Saya nggak mau nggak usah pakai agama, pakai logika saja. Karena saya nggak paham dunia yang begituan. Waduh, enggak gini loh, pakai bukan bahas karomah, gini loh, logika saja. Apakah boleh seorang muslim meremas susu seperempuan yang di jalan? Boleh enggak? Ya kalau secara itu coba jawab, boleh enggak gitu aja. Ya nggak boleh lah. Nah, betul. Oh, berarti wali itu, kalau wali boleh. Kalau wali boleh nggak? Gini Bang, kan saya bilang tadi, saya nggak mau membahas tentang karomah atau apalah, tentang apa sih bahasanya tuh, karomah mulia, karomah para nabi, karomah itu. Saya nggak mau membahas itu karena ilmu saya nggak nyampe. Aduh. Oke. Gini. Karena kalau gini. Itu nggak perlu tinggi, lebih relevan. Nggak perlu tinggi. Anak TK saja sudah tahu bahwa meremas susu. Karena jangan salah Bang, Abang tahu sejarahnya gitu loh. Gini. Kalau membahas kita karomah para wali, sedangkan Anda nggak ngerti. Nabi Musa kan penggantinya masih Nabi Khidir. Gini. Ain. Itu udah beda lagi. Lebih realita aja ya. Kita bicara realita dulu ya. Tapi sebelum saya bicara realita, titip host Syekh Mazen, siapa tahu mau naik lagi. Nah, jadi balik lagi. Anggap ya, Bang Aim punya saudara perempuan. Saya Habib nih. Ya kan, punya saudara perempuan atau keluarga perempuan lah. Nah, sementara saya Habib, lalu tiba-tiba saya dapat wangsit di tengah jalan. Saudara perempuan Mas Aim, saya pentilnya pegang-pegang. Alasan saya supaya saudara perempuan Mas Aim itu selamat dunia akhirat. Nah, ini saya pribadi nih, saya Habib, saya punya karomah ceritanya, saya ngomong sama semua orang, saya punya karomah. Semuanya percaya. Lalu tiba-tiba saudara perempuan dari Mas Aim ketemu saya. Dan secara tiba-tiba saya pegang pentilnya, dua-duanya tak pilin-pilin. Dengan alasan supaya selamat dunia akhirat. Kira-kira Mas Aim percaya atau enggak? Atau tetap akan mengatakan, oh ya udah, saya percaya. Kalau gini Bang, ini saya garis bawahin dulu ya. Sebenarnya saya nggak mau membahas masalah karomah, tapi karena Abang membahas kayak gini, oke saya jawab. Kalau secara ilmu saya yang nggak nyampe, pasti saya akan marah lah. Saya akan ngapain segala macam. Udah selesai sudah. Memang begitu, normalnya begitu. Orang normal pasti mikirnya begitu. Benar. Selesai. Siapa yang mau yang sekarang saya tanya, yang mengatakan pegang-pegang pentil itu siapa? Apakah dia nabi? Apakah dia rasul? Bukan. Kalau nabi dan rasul juga pasti nggak akan pegang-pegang begitu. Ya kan? Jadi untuk apa ajaran itu? Pegang-pegang pentil. Untuk apa? Nah, gitu loh. Nah, yang namanya karomah itu artinya kemuliaan. Masa kemuliaan megang-megang tetek orang? Kemuliaan loh. Karomah itu artinya kemuliaan loh, Mas. Nah, itu bukan karomah gitu loh, pakai logika sudah cukup. Ya itu tadi kan, makanya kenapa saya nggak mau membahas masalah karomah. Karena karomah itu nggak bisa dibahas dengan ini. Jangan dibela, nggak boleh dibela, itu salah. Justru saya bukan ngebela, saya nggak mau membahas hal kayak gitu. Karena kalau melihat rujukan dari karomah-karomahnya para aulia kan beda-beda. Contoh, Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir. Saya ngaku aulia depan Mas Aim. Mas Aim, saya aulia, tak pegang pentil saudaramu yang perempuan. Mau? Ya kalau logikanya kan nggak ada percaya lah. Ya sudah selesai, itu memang sudah orang normal begitu. Sudah dibahas lagi.
Makanya saya Artinya bilang, saya apa yang itu dan diajarkan, mohon maaf, dan itu diajarkan di kitab mereka gitu loh. Aduh, kitab artinya Habib. setiap Habib ya nanti suatu waktu bisa pegang pentil perempuan dengan mengatakan sesuai dengan kitab saya, gitu loh. Itu ajaran. Mau ndak digituin? Nah, ini kan Cuma pertanyaannya gara-gara ini saya berbekal bilang pada tadi. kitab itu. Berbekal Kalau pada seandainya kitab kita itu. nggak percaya, kita nggak suka dengan Habib tertentu, ya nggak usah diambil. Nah, bukan itu masalahnya. Dengan kitab itu saya bisa melegalisir atau melegitimasi pegang-pegang pentil gitu loh. Karena kitab itu Dengan Karena mengatasnamakan cucu Nabi, dengan Nah. mengatasnamakan cucu Nabi. Nah, sementara yang tertulis dalam kitab itu siapa? Nggak jelas kok. Gitu loh maksudnya. Paham. Makanya Masa sudah ada selesai. cucu, Makanya masa balik ada lagi cucu ke- Nabi ke- yang mengajarkan begitu gitu loh. Makanya Masa balik ada lagi ke- cucu Nabi yang mengajarkan begitu, coba. Sebentar saya tanya, apakah makanya kita ada balik lagi cucu ke Nabi dalil yang saya mengajarkan tadi. itu? Kalau seandainya Coba. ada yang bagus kita ambil, yang nggak bagus nggak usah diambil. Jawab dulu. Masa ada cucu Nabi yang mengajarkan semacam itu, ada nggak? Bang, ngajarin yang lebih parah banyak, Bang. Oh, Saya berarti bilang. ada cucu Nabi yang mengajarkan kayak gitu lebih parah, ada. Kan saya bilang, nih makanya abang Waduh. harus Ya, Abang- kalau gitu jadi kok gini masih loh. percaya itu? Sampean kok masih percaya? Loh, Masa saya mengajarkan percaya. semacam itu? Enggak, jangan digiring ke masalah yang bukan ranahnya, Bang. Kan saya bilang tadi, Ya, Dek. keturunan Saya kalau habaib. ketemu orang seperti itu, Mas Aib, saya kalau ketemu orang seperti itu, mau pakai ubel-ubel, terus berani pegang pentil keluarga saya, tak Tak ludahin, tak penggal. gebugin. Oh iya Mending lah, tak nggak penggal peduli lehernya. saya. Mau ngomong Habib kayak ngomong Nabi Ibrahim kayak mau ngomong siapa, tak palanya. Iya, Gitu loh. benar. Tapi kan sekali lagi kan saya bilang tadi, kalau seandainya ada, ya abang kan tadi bilang nih, kalau seandainya ada habaib yang melakukan suatu asusila lah ya, iya kan? Suatu perbuatan yang nggak baik, suatu perbuatan bahkan yang berzina segala macam, ya kita inilah. Nah, itu ada di kitabnya. Ngajarin pakai Husnudon gitu loh. saja, jangan. Husnudon saja, nggak boleh itu. Husnudon saja. Cucu Nabi. Itu kan Mau cucu gitu. Nabi, husnudon saja. Nah, ini ranahnya udah lain lagi. Ranahnya Ini udah lain Itu lagi. ranahnya Bang. kurofat namanya Mas Aim, ajaran sesat gitu loh. Iya, iya. Makanya saya bilang tadi, saya nggak mau membahas tentang masalah kurofat, karoma atau apalah, karena yang begitu-gitu saya nggak paham. Karena harus di ini lagi. Bahkan yang contoh-contoh ya yang saya pernah belajar ngaji itu, yang saya Nabi Khidir ngasih pelajaran ke Nabi Musa, itu kan di luar logika. Nah, makanya saya nggak mau Gila itu. masalah kayak gitu, Bang. Bukan Habib itu. Itu nabi, itu nabi. Ya, contohnya. Bukan manusia Contohnya. biasa. Example, contohnya, Bang. Waduh, Contohnya itu telepon lagi bentar. orang biasa dicontohkan ke Nabi yang nggak bisa lah. Apa Dia ini? ditelepon Habib. Ya, apa Yang ini? ditembak Habib dia. Pribadi, pasti ya saya bilang kalau Iki mau ini apa, Os? saya ikut ulama-ulama yang mengajarkan syariat agama yang baik. Yang nggak baik, yang Habib yang saya Bang Naim, kalau dasarnya husnudzon, maka saya berhusnudzon. Mbak Alawi itu turunan Abu Jahal. Nah, itu Kalau monggo. Iya, kalau dasarnya cuma husnudzon. Jadi gini loh, saya nggak bisa karena satu perbuatan dia yang ahli maksiat, jadi ngerusak yang ke atasnya atau orang tuanya, kan ada juga yang baik. Nih, tak kasih tahu. Laisa min ahli, kata Allah di dalam surat Nuh, ya kan? Nuh, ya kan? Surat Ini apa itu? ayatnya Terkait itu, cerita wa Nuh. nadanu rabbahu faqala rabbi inni min ahli wa inna indakal haqq wa anta hakamul hakimin. Itu Nabi Nuh mengatakan bahwa anaknya itu keluarganya, tapi apa Allah mengatakan qala ya nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan anakmu karena perbuatannya tidak soleh.
Jadi Allah sendiri tuh loh menegur yang anak kandungnya asli itu, ditegur, diperingatkan dengan dalil yang nyata. Nah, sekarang ada orang-orang yang mengaku cucu Nabi ditampakkan dalil masih husnuzon. Nah, makanya kalau saya berhusnuzon bahwa Pak Lawi itu adalah keturunan Abu Jahal. Husnuzon saya itu. Ya nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah. Kan namanya orang punya pendapat masing-masing. Kalau saya berpendapat, saya nggak masalah perbuatan kelakuannya dia jahat itu udah ranahnya udah beda. Iya, kenapa? Tidak semua keturunan Abu Jahal itu yang seperti Abu Jahal, tapi tetap keturunan Abu Jahal. Begitu juga. Nah, ya yes. Sopo ngomong Sama kan? Sopo ngomong Habib turunan Abu Iya, Jahal. Kak. Tapi sama husnuzon Aku jaluk Abu titik ya. Jahal. Aku jaluk titik ya. Kalau Habib itu turunan Abu Jahal, berarti tes DNA C1 dong. Iya kan husnuzon. Aku minta sedikit lah, minta sedikit. Waduh. Kan mereka nggak mau juga tes DNA. Husnuzonnya keturunan Abu Jahal kalau dari kelakuannya gitu. Gue potrek. Kenapa? Karena ditampakkan dalil nggak mau. Syarif. Nah kita percuma, dia itu tidak akan masuk pakai dalil apapun, tidak akan masuk. Syarif, aku mau tanya turunan Abu Jahal. boleh. Aku mau tanya boleh, Syarif? Lemonggo. Enggak. Kalau tadi kamu kan saya dengar itu percaya Pak Alawi durian Nabi itu kan husnuzon ya? Ya betul ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya itu tidak percaya, saya ingin kamu jelaskan bagaimana biar saya itu percaya, tapi itu ilmu berdasarkan keilmuan. Ya itu Coba tadi gimana? Pak. Ya oke. Kalau saya pribadi, kalau pendapat itu kan beda-beda Bang. Jadi setiap orang punya pendapat, punya segala macam itu nggak bisa dipaksa. Kalau saya pribadi, Aku nggak memaksa, aku nggak memaksa. Maksudnya itu coba berikan saya supaya yakin, ya toh, kalau Pak Alawi itu durian Nabi, tapi dengan ilmu gitu loh, bukan husnuzon. Ya yang tahu kalau dengan ilmu kan yang saya lihat dia mengajarkan ini saya ikutin yang baik ya, bukan yang nggak baik. Mengajarkan itu sifat. Mengajarkan tentang kebaikan, ngajar pengajian, ngajar nasabnya. Itu sifat. Jelaskan tentang nasabnya. Nasabnya yang nyambung Supaya itu, tapi kita dengan yakin, ilmu. ya. Bukan sifatnya yang kamu jelaskan. Ayo. Rep. Ente Muhibin angkatan tahun berapa, Rep? Angkatan tahun berapa ente Muhibin? Angkatan tahun berapa? Apanya nih? Ya jadi Muhibin sejak kapan? Pakai jalur apa? Jalur keturunan atau jalur santri dadakan? Hah? Kan saya bilang saya besar di Palembang, saya berteman. Saya nggak nanya alamatmu bro, saya tanya. Nggak nanya asal. Iya kan mulai dari asal lah saya ketemunya kan bertemannya kan sama Habib. Oh Habib itu ternyata akhirnya kepikir Habib itu ternyata ada yang benar ada yang nggak benar. Bohong. Kamu katanya nggak mau dipaksa, itu dipaksa jadi Muhibin mau kamu? Maksudnya mau dipaksa siapa? Kamu nanti coba ya. Kalau kayak perintah sholat ngapain sih maksa banget Tuhan ini gitu, Rep ya. Tuh mau dipaksa turun nggak jadi tuh. Angkatan tahun berapa, Rep? Nanti tak kasih jawaban, kamu masih bisa selamat atau enggak gitu loh. Maksudnya tadi dulu angkatan apa? Lah ketawa. Saya bingung Kamu jadi Muhibin ini sejak kapan, Rep? Loh kan saya bilang saya besar di Palembang. Jadi Palembang. Kalau kamu besarnya di Tarim baru kita percaya berarti dari lahir.
Apa hubungannya dengan Palembang? Ya kan berarti kan saya bertemannya tuh banyak, kan Arab itu paling banyak di Palembang, Bang. Dan yang Kata siapa? Di Ampel itu Arab semua kok. salah, Bang. Itu baru mulai seberapanya. Palembang lebih banyak, Bang. Aku Emang di sini nggak laku, nanti lebih banyak lagi loh lama-lama di sana. pindah sana semua kalau laku. Palembang itu paling banyak habaib, Bang. Bahkan paling banyak keturunan itu ya di Palembang setahu saya ya. Di sana Abaib jadi gubernur nggak? Kenapa? Jadi gubernur di sana, di Palembang. Wah, saya nggak ngikutin. Kayaknya nggak ada dah. Berarti kamu bukan Muhibin sebenarnya. Elok-elok bawang itu. Ngekor aja sama Muhibin. Muhibin itu ada dua, Reb. Yang satu, ini korban gendam ya atau sihir. Dia kena sihir nasab. Yang satu itu ikut-ikutan kayak kamu itu, ngangoh begitu. Tapi kamu itu masih ada harapan sembuh, Reb. Ya, lanjut. kalau saya sih begini, Bang. Saya bilang tadi, saya khususkan baik sangka dengan para alim ulama. Saya nggak mau ikut-ikutan masalah. Alim ulama, iya ini Habib. Macam. Bukan alim ulama. Ya, saya nggak mau ngikutin masalah jadi gaduh-gaduh. Itu saya nggak mau. Bahkan yang saya takutin justru nanti orang lain bahkan nyari kelemahan Islam tuh dengan segala cara. Nah, itu saya nggak mau. Pokoknya saya ngikutin. Sebenarnya nggak mau ngikutin itu karena